Jason. Yes. Selamat datang di Watch Mojo Indonesia. Dan hari ini kita akan menghitung mundur pilihan kami untuk 10 momen dalam film animasi DC yang membuat kita terkejut. Darkseid didn't kill everyone. Some he had plans for. Untuk daftar ini, kita akan melihat beberapa momen yang membuat kita kehabisan kata-kata. Karena kita akan membahas berbagai kejadian penting dalam ceritanya, maka akan ada spoiler di depan. Kira-kira apa menurutmu momen yang paling mengejutkan dalam sejarah film animasi DC? Beritahu pendapatmu di kolom komentar. Nomor 10. Clark Kent marah. Superman vs The Elite. Ketika sebuah kelompok berkekuatan super bernama The Elite mulai membunuh kriminal, Superman bertekad untuk menghentikan mereka. I've tried to reason with you. I've tried to show you there's another way. I'm begging you to help me end this without further bloodshed. Stand down and be judged for your crimes. Secara sekilas, tampaknya si manusia Krypton tidak dapat menang melawan mereka. Tetapi semua berubah ketika Superman terkena serangan yang mematikan. Beberapa saat setelah dia menghilang, suaranya terdengar dari balik asap tebal yang mengatakan bahwa dia akan membunuh The Elite. Guys, The world needs people in charge who are willing to put the animals down. Melihat Superman merenggut nyawa banyak orang merupakan sesuatu yang mengejutkan. Ketika kamu mengira tindakannya sudah keterlaluan, Clark menunjukkan bahwa dia hanya berpura-pura membunuh The Elite. Walaupun Superman tidak membunuh mereka, menyaksikannya melakukan hal seperti itu menjadikan momen ini sebagai sesuatu yang sulit untuk dilupakan. Yes, they did see. They saw the ugliness of violence as a solution and it frightened them. It frightened me too when I decided to cross that line and do what you do. Nomor 9. Aquaman memanggil hiu. Justice League Throne of Atlantis. Meskipun dia adalah anggota Justice League yang kuat, terdapat beberapa orang yang masih meremehkannya. Banyak dari mereka yang menganggap kekuatan Aquaman untuk berbicara dengan hewan laut adalah sesuatu yang konyol. Yo, leave him alone. We're talking. Arthur, I know you miss your dad, but I was gonna eat that. Tetapi, Aquaman membuktikan kepada semuanya bahwa kekuatan yang ia miliki bukanlah sesuatu yang pantas diremehkan. Ketika bertarung dengan Black Manta, sang penjahat menyombongkan dirinya di tepi laut. Dengan cepat, Aquaman memanggil hiu raksasa untuk menarik Black Manta ke bawah laut. Once we've sunk the surface world, I'll slit his throat and claim the treasures of Atlantis. Adegan ini menunjukkan bahwa sebaiknya kamu tidak merendahkan Aquaman. Jika Raja Lautan mendengarmu, ia mungkin akan mengirim pasukan laut yang akan mengincarmu. Nomor 8. Dr. Freeze mencoba untuk membedah Batgirl. Batman and Mr. Freeze Sub-Zero. Penjahat Gotham yang paling dingin menggunakan sebagian besar waktunya di Sub-Zero untuk mencari obat bagi istrinya. Ketika Mr. Freeze mengetahui bahwa istrinya harus mendapatkan transplantasi organ, ia langsung mengambil tindakan yang drastis. Nothing can save her now short of an organ transplant. Then do it. Impossible. You need a compatible donor and there's a patient waiting list a mile long. We'd never get the organ in time. Mr. Freeze menangkap Batgirl karena darahnya cocok dengan istrinya. Walaupun awalnya Barbara mengira bahwa ini hanya transfusi darah, ia langsung terkejut ketika mengetahui bahwa Mr. Freeze akan membedahnya. You don't need to put me under for a blood transfusion. It's more than that, isn't it? Hold her. Momen di mana Batgirl tertangkap dan kesulitan untuk kabur merupakan sesuatu yang cukup mengkhawatirkan. Dan untuk sesaat, tampaknya Mr. Freeze akan berhasil mendapatkan organnya. Untungnya, ada anak muda yang mencegah operasi itu terjadi. Stop it! Hey! Get away! Nomor 7. Ilmuwan dibantai. Justice League Gods and Monsters. The only mystery is why the rest of us are still alive. The League doesn't want to expose themselves further. They've been sloppy.
We don't know they're behind this. Dalam semesta alternatif film DC ini, beberapa ilmuwan yang berpartisipasi dalam sebuah proyek rahasia dibunuh oleh makhluk berkekuatan super. Mereka yang selamat memutuskan untuk bertemu dan mencari cara untuk bertahan hidup. Tetapi, ketika mereka semua berkumpul, beberapa makhluk tersebut datang untuk membantai mereka semua. Kami mengira bahwa Batman vampir bisa menyelamatkan para ilmuwan tersebut. Sayangnya, Batman dan para penonton hanya bisa melihat dengan panik ketika semua ilmuwan dibantai tanpa ampun. Terdapat beberapa kematian brutal yang tidak bisa kami tunjukkan di sini. Tapi percayalah bahwa adegan pembantaian ini merupakan salah satu momen paling sadis yang pernah kami lihat di dunia DC. Should have called you when I got there. How am I gonna tell him about Tina? Who's to say you'll ever hear it? Nomor 6, momen intim Batman dan Batgirl. Batman: The Killing Joke. It's not cute. It's a trick. I know, but it is a little flattering. No, he doesn't know you. He's objectified you. Ketika novel grafis The Killing Joke diadaptasi menjadi film, terdapat tambahan cerita baru mengenai Barbara Gordon. Petualangannya di Gotham cukup standar, tapi itu semua berubah berkat satu adegan. Ketika Batman dan Batgirl berada di tengah argumen panas, Barbara mulai memukul Bruce. How dare you? I'm in this because of you. I did what you wanted. I made it work. Ugh. Tetapi dia tiba-tiba berhenti memukul dan mencium bibir Bruce. Kami pun tidak percaya melihat Batman memeluk Batgirl dan menikmati momen tersebut. Karena Batman adalah seorang mentor bagi Batgirl, adegan intim ini menjadi sesuatu yang rasanya tidak sesuai. Hubungan mereka juga mendapatkan reaksi negatif dari penonton karena hampir tidak berpengaruh terhadap ceritanya. Doesn't have to mean anything. It's not like we have to care. I don't care. You don't care. We just go back like it was. That's all. Please. Nomor 5, kematian Superior Man. Superman: Red Son. Film ini menceritakan tentang Superman yang tumbuh besar di Rusia dan menggunakan kekuatannya untuk mempengaruhi politik dunia. Untuk mencegah hal tersebut, Lex Luthor membuat duplikat dari manusia Krypton tersebut yang diberi nama Superior Man. And once unleashed, my creation will restore American superiority and bring the Red Menace to its knees. Tidak butuh waktu lama sebelum kedua manusia super ini bertarung secara verbal dan fisik. Ketika Superior Man terpojok, Lex memaksa monster tersebut untuk menggunakan lebih banyak kekuatan. More power. He's nearing overload now, sir. Of course he is. Now give him more juice. Tetapi strategi ini membuat Superior Man mengalami mutasi yang mengubah tubuhnya. Walaupun awalnya kita mengira Superman yang akan mengakhirinya, ternyata kekejaman Lex Luthor terhadap Superior Man menyebabkan kematiannya. Akhir yang mengenaskan bagi makhluk tersebut membuat kita kehabisan kata-kata. You deliberately put that poor creature into a state of overload, knowingly sent him to his death. Why? Not him, darling, and it. Nomor 4, Furies milik Darkseid terdiri dari mantan pahlawan Justice League Dark, Apocalypse War. Darkseid knew every part of our plan. Those things that attacked us were half Parademon, half Doomsday. Film ini dipenuhi dengan berbagai momen yang sulit untuk dilewatkan, tetapi terdapat kejutan brutal yang tidak terduga pada akhir cerita. Pada bagian awal film, Superman mengatakan bahwa banyak pahlawan yang dibunuh oleh pasukan Darkseid. Namun, dia tidak tahu bahwa beberapa dari teman superhero-nya akan dicuci otak dan menjadi bagian dari pasukan Darkseid. Diana, I'm so sorry this happened to you. To all of you. Sebuah skenario di mana para pahlawan berubah menjadi pengikut Darkseid adalah sesuatu yang sulit untuk diterima. Namun, yang membuat momen ini lebih menonjol adalah fakta bahwa sebagian dari tubuh pahlawan tersebut digantikan dengan komponen mekanis. Tidak ada pahlawan bumi yang aman dari manipulasi Darkseid. Hear me, Wonder Woman of the Justice League. You were a paragon for warriors through the ages, not Darkseid's minion. Break free now! Nomor 3, Bruce Wayne sudah mati. Justice League: The Flashpoint Paradox. Bruce, wait! You have to remember, it's me. It's Barry. Barry Allen. Bruce. Bruce. Bruce! Bruce is dead. I watched him die. Kita sangat kecewa ketika Wonder Woman memutuskan untuk membunuh Shazam saat mereka sedang berperang di timeline lain. Tapi perbuatan itu tidak sebanding dengan pertemuan pertama Flash dengan Batman. Sosok yang awalnya kami duga adalah Bruce ternyata adalah ayahnya, Thomas Wayne. Dia yang menjadi Batman di semesta ini. My
God. He's the one who died that night in the alley. Bruce died, and you lived. You're his father. Hal itu ditambah dengan fakta bahwa Thomas Wayne menjadi The Dark Knight karena kematian anaknya di Crime Alley. Peristiwa tragis itu juga menyebabkan Martha menjadi gila dan mengubahnya menjadi Joker. Walaupun Martha tidak banyak muncul di film ini, sebuah kisah di mana ibunya Batman menyiksa warga Gotham adalah sesuatu yang tidak bisa kita bayangkan. Could anyone, even Thawne, be that deranged? You'd be amazed the monsters this world can create. Nomor 2, Superman menghabisi orang berpesta. Injustice. Dalam semesta Injustice, Joker berhasil menipu Superman untuk membunuh Lois Lane. Peristiwa ini membuat Superman sangat marah sampai ia membunuh Joker. And we're getting reports that Superman has broken into Arkham Asylum and killed the Joker. Finally some good news. Pembunuhan itu menjadi pemicu dari berbagai kematian lain yang akan dilakukan oleh Superman. Tetapi, peristiwa yang paling mengejutkan terjadi di sebuah klub. Ketika Superman melihat banyak orang yang berpesta mengenakan make up badut, dia langsung marah. You're gathering in his name? Fascist! You had no right, come on! Joker was all about freedom. He's a fascist! Superman kemudian menggunakan kekuatannya untuk membantai semua orang yang ada di klub tersebut. Tidak ada yang menyangka bahwa Superman akan membunuh orang yang tidak melakukan kejahatan. Peristiwa ini membuktikan bahwa pahlawan yang selama ini kita kenal sudah tidak ada. And I see I'm the only one I can trust. Do you hear yourself, Clark? Stand down. Make the decision to finally stop this madness. Sebelum kita lanjut, kami mengupload video setiap hari. Jadi, jangan lupa untuk subscribe dan tekan tombol bel untuk mendapatkan notifikasi tentang video terbaru kami. Kamu bisa memilih untuk mendapatkan notifikasi secara berkala atau setiap kali kami mengupload video. Kalau kamu menggunakan handphone, jangan lupa untuk nyalakan notifikasi di bagian pengaturan. Nomor 1, Batman vs The Joker vs Red Hood. Batman Under the Red Hood. I won't. This is what it's all been about. This. You and me and him. Now is the time you decide. Bertahun-tahun setelah Joker membiarkan Jason Todd yang menjadi Robin mati dalam sebuah ledakan, ia kembali sebagai Red Hood, seorang pahlawan yang ingin balas dendam kepada Joker dan Batman yang mengecewakannya. Saat mereka bertiga dalam satu ruangan, The Dark Knight diberikan pilihan antara membiarkan Joker dibunuh atau membunuh Red Hood untuk menyelamatkan si badut kriminal. Him or me? Decide! Sikap Batman yang tidak mengambil pilihan yang diberikan mengakibatkan terjadinya pertarungan tiga arah yang kian memburuk. Ini menjadi momen yang sangat menegangkan karena kita tidak tahu apakah mereka akan selamat. Semua drama dan akhir yang mengejutkan dari pertarungan ini menjadikannya sebagai sebuah adegan yang luar biasa. Yes! Bang, bang, boom! We all go out together. Don't you just love a happy ending? Apakah kamu setuju dengan pilihan kami? Cek juga video lainnya dari Watch Mojo Indonesia. Jangan lupa subscribe dan tekan tombol bel untuk mendapatkan notifikasi tentang video terbaru kami.